Winagata Sugian dengan NIM 2204113630 dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Nurdiansyah, MPD. Baiklah, saya akan mulai dari soal pertama. Yang pertama yaitu, jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya para generasi muda. Jawabannya yaitu, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, berpartisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 2 yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di segala bidang dapat terwujud dengan baik. Yang pertama, cara kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, kita dapat mengaplikasikannya dengan cara menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakannya, baik itu ras, suku, atau agama, dan selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina. Yang kedua, cara kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu mengaplikasikannya dalam berperilaku atau hidup di masyarakat sesuai tujuan dan cita-cita Pancasila, dan menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada soal nomor 3. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakan sebagai identitas nasional. Jawabannya yaitu, identitas nasional sangat penting bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Setiap negara harus memiliki identitas nasional guna membedakan antara bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Contoh identitas nasional yaitu menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, diantaranya adalah bahasa dan yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lambang negara yaitu Pancasila, dan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Alasannya yaitu supaya kita bisa mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu, bagaimana upaya dalam mempertahankan isi dan kandungan Pancasila dengan zaman modern saat ini? Jelaskan serta uraikan secara jelas. Jawabannya yaitu, upaya untuk mempertahankan Pancasila yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan nama bangsa. Yang kedua, menghargai satu sama lain. Yang ketiga, menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Yang kelima ada melestarikan budaya Indonesia dengan tidak mengikuti budaya yang negatif. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 5 yaitu, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berilah pandanganmu tentang perkembangan demokrasi Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi salah satu topik yang selalu menarik untuk dibahas. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi juga tidak lepas dari berbagai jenis kasus pelanggaran demokrasi. Sebagaimana salah satu contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, yaitu money politik. Seperti money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan permasalahan ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah. Maka dengan mudah mereka dapat diperalat
politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan atau kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain, beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberi suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan hal korpa yang kita temui di setiap penyelenggaraan pemilu. Makanya kasus money politik sendiri menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan dari diri, terutama yang dialami oleh para kandidat. Politik uang juga tergolong dalam kasus pelanggaran. Pandangan saya terhadap money politik yaitu dalam proses pemilihan umum akan berjalan dengan baik ketika semua calon peserta pemilihan umum jujur dan tidak ada tindakan money politik. Politik uang merupakan salah satu tindakan yang dapat menciptakan adanya korupsi politik. Money politik ini sudah termasuk dalam pelanggaran korupsi elektoral karena politik uang adalah perbuatan curang dengan pemilihan umum yang hakikatnya sama dengan korupsi. Sekian jawaban dari UTS yang telah diberikan oleh Bapak pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Terima kasih.